Oke, kita mau nge-live. Selamat sore para follower Join Atma. Kita mau nge-live hari ini bareng salah satu public figure yang juga mahasiswa Unika Atma Jaya, Fakultas Ekonomi. Ini udah datang sih. Yang hai, gue mau ngelambai semua dan saya akan mengundang Ariel. Mana Ariel? Real? Oh, ini dia. Diundang dulu. Gue nge-live bareng Ariel lah. Bukan Ariel Noah. Udah nyambung belum, Ariel? Hai. Hai. Halo. Selamat hari apa nih? Selamat sore. Hai. Kayak nervous gitu loh. Kedengeran ya suara gue ya? Selamat. Selamat Kedengaran sore ya? kok, Kak. Selamat malam. Kedengeran ya? Sore. Iya. Iya. Aku bingung nih mau ngomong apa nih. Soalnya Apa nih? live bareng Ariel gitu ya. Apa nih? Ariel JKT48. Aduh. Ada itu kan spesial, ada kayak weh Apa gitu itu ya. kenapa? Beda ya. Kamu sekarang jadi mahasiswa Iya. akuntansi. Ya udah. Nah, teman-teman follower Join Atma dan follower Ariel lah gitu ya. Dan yang mungkin bukan follower siapa-siapa, mungkin follower gue gitu. Ini kan Join Atma ya. Oh, ini Join Atma ya bener ya? Bukan Pratama Iya, Kristen. benar-benar. Oh iya benar. Iya. Oh, salah lagi. Nah, nanti selama sejam kita ngobrol asik lah, santai tentang Unika Atma Jaya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya tuh sebenarnya bisa nanti masukin kolom pertanyaan aja. Kalau di kolom komentar, gue yakin sih ini bakal banyak banget. Bahkan ini belum ada berapa menit udah. Nih, kita lihat ya, Ril ya. Baru 1 menit udah 97. Oh my God. Aduh, Kak, ini masih Wah. sedikit loh, Kak. Ini masih sedikit ya, Ril. Wah, luar biasa. Sedikit lah, Kak. Ini buat gue tuh banyak. Aku pernah nge-live bareng sama Mas Sigit gitu ya, temanku. Kayak, nonton cuma 5 stack gitu pun harus dengan bantuan. Nonton dong gitu ya. Tapi kayak nah, ini ada banyak nih. Caranya masuk Atma gimana, nanya udah banyak banget. Baru 2 menit loh. Jadi kita bakal ngobrol 5 jam, 3 jam, 4 jam, sejam aja lah. Waduh. Iya. Ya. Oke, aku gerak nih karena saking nervousnya. Oke, Ariel, kamu kenalan dulu deh. Kenalan dulu ke teman-teman yang sini. Namamu, kuliah, tempat tanggal lahir, hobinya, atau apa. Coba silakan. Kenalan Halo dulu semuanya. Nama aku Ariela Kalista. Nama panjangnya. Biasa dipanggil Ariel. Terus aku kuliah jurusan akuntansi. Aku lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 2000. Terus apa lagi? Hobi aku baca buku, dengerin musik. Baca buku, dengerin musik. 12 Mei ya? Taurus ya? 12 Mei. Oke. Iya, benar banget, Taurus. Kita sama-sama Taurus dan kita sama-sama berbaju hitam. Weh. Cuma tahunnya beda. Kamu tahun berapa tadi lahir? 2000? Iya. Tahun 2000. Kakak tahun 2000 udah main futsal. Tingkat berapa? Oh. Belum kuliah. Belum kuliah. Oke. Belum kuliah. Aku pikir udah kuliah. Baru SD kok, baru SD. Oh, SD. Oke. Enggak gitu beda jauh lah. Nggak, yang penting sama-sama ya, beda berapa hari lah lahirnya ya. Iya, benar. Beda berapa 5 hari sekian tahun gitu ya. Iya. Ariel kuliah. Iya. Gimana Ariel, kamu di rumah aja nih? Kan udah lagi nggak kuliah ya? Kuliahnya online ya? Iya, kuliahnya online. Di rumah aja. Ngapain aja kegiatan kamu nih selama kuliah? Selama di rumah aja? Aku sih kalau di rumah aja, kemarin aku bikin kayak masak-masak gitu. Aku bikin martabak, bikin donat kentang. Terus martabak, kentang, terus nonton lah biasa film series gitu kan. Terus apa lagi ya? Apalagi gitu ini ada komentar kipas angin. Aku matiin kipas anginnya. Mungkin annoying. Apa? Intermezzo. Oke. Iya, jadi kamu melakukan hal-hal sama kuliah online ya? Iya, sama kuliah online. Nah, kamu kan ngerjain apa tadi? Masak itu kayaknya sempat diupdate juga ya di ini ya? Iya, di betul. Instagram. Banyak. Gimana? Hasil masakannya enak gak? Ya gimana ya? Jadi sih donat kentangnya ya. Satu donat kentang. Iya, donat kentang. Itu jadi enak. Terus aku bikin kedua kali juga enak. Tapi aku bikin martabak yang pertama sama kedua gagal. Kalau yang ketiga, karena jadi tuh aku nggak diemin dulu adonannya gitu. Haril. Iya. Sorry Halo. Ril.
Tadi sinyalnya bermasalah. Oke, terus nggak kamu diemin. Jadi yang pertama kedua gagal, martabak. Iya, terus yang ketiga sih aku bikin tengahnya mateng, tapi pinggirannya nggak mateng gitu. Tengahnya mateng, pinggirannya nggak mateng. Iya, jadi aku tuh pakai teflonnya tuh kotak, jadi mungkin apinya nggak menyebar gitu ya. Oke, salah. Oke. Terus yang terakhir bikin apa? Kayak bikin pisang goreng apa ya? Oh iya, pisang goreng. Iya sih ya, pisang goreng mah gampang lah. Jadilah itu. Cuma tinggal pisang terus digoreng. Iyalah, oke. Terus kalau ngomongin, berarti kegiatan di rumah aja harus efektif ya? Iyalah. Iya. Masak-masak dan lain-lain. Oke. Kalau kelas kuliahnya gimana online learningnya? Kalau online learningnya, ya gitu sih. Gimana ya? Bagaimana? Suka. Gimana rasanya kamu? Gimana rasanya dari offline di kampus terus pindah ke online gitu? Coba ceritain pengalamannya dikit. Agak kagok sih sebenarnya, karena kan aku tuh bingung gitu kan, karena kalau online tuh kita nggak bisa dengerin yang guru tulis di papan gitu kan, terus kayak lebih terbatas aja rasanya gitu. Dan lingkungan di sekitar kamar itu sangat mendukung untuk tidur ya, bener ya sebenarnya. Bener, iya. Iya kan? Iya bener banget, Jadi banget. apalagi kelasnya pagi jam 7, astaga, itu sebenarnya agak ini ya. Kenapa? Jadi kelas jam 7 tetap mulai jam 7 maksudnya? Tetap jam 7 di online? Iya, tetap ada yang jam 7, tapi kalau ada yang misalkan gurunya bisa cincai-cincai ya 7:30 lah mulainya. Tapi tetap aja pagi ya. Tetap pagi ya. Jadi sebenarnya online ini ngajarin kamu buat, godaan buat tidur gede banget, Iya, bener banget sih. Tapi nggak pernah bolos dong, nggak bisa bolos dong. Gimana sih? Pernah sekali ketiduran. Jadi tuh aku lupa waktu itu kelasnya tuh harusnya 7:30 gitu kan. Aku pasang alarm jam 8, jadi aku nggak bangun. Dan aku kan silent HP gitu kan. Terus teman-teman aku pada baik gitu, pada telepon-teleponin aku, tapi kan di silent gitu. Bener-bener. Akhirnya akhirnya aku bangun jam 7:45 gitu. Terus pas aku lihat, udah pada absen, terus aku telat. Jadi aku nggak absen. Tapi sekali tuh. Iya, sekali. Tapi abis itu nggak pernah telat absen. Nggak pernah. Karena udah sebelumnya udah cek dulu jadwalnya. Oh, ini biasanya jam berapa dosennya gitu. Kayak gitu. Berarti kayak kamu masak sempet gagal, terus bekerja lagi akhirnya sambung. Kuliah sempet ketiduran. Oh, gua nggak boleh pasang alarm jam salah. Mantap. Iya. Gitu ya. Paling susah selain tempat tidur apa? Mengikuti pelajarannya gampang nggak sih kalau kuliah online? Jujur sebenarnya nggak gampang banget sih ya. Karena gimana ya, itu balik lagi kita terbatas gitu. Kita nggak bisa nanya dosennya yang langsung gitu tatap muka. Terus tugasnya juga pasti lebih banyak. Dan deadline-nya pasti dipepetin gitu. Itu sih tantangan selama online learning ya. Jadi online learning itu sebenarnya malah membuat apa tuh namanya kamu juga belajar banyak, perubahan semuanya gitu ya. Iya benar. Tapi enjoy lah, harus enjoy sih. Pasti. Karena kalau dijadiin pressure kan jadinya malah takutnya nggak bisa gitu kan. Bener. Kalau yang paling kamu kangenin nih dari kuliah apa? Kira-kira pasti banyak dong. Iya. Kuliah ya, dari kuliah dulu, dari kuliah jangan dari kampus, dari kuliah dulu. Kuliah aku kangen pasti ketemu temen sih, karena kan biasa kalau aku tuh kalau apalagi uas kayak gini nih, aku tuh suka belajar bareng sama teman-teman aku. Gitu. Jadi suka belajar langsung bareng. Ya, langsung. Iya, langsung tuh. Di perpus. Atau enggak di perpus gitu, atau enggak kita pakai ini minta tolong cutting. Istilahnya les. Cutting tuh ini ya, teman-teman yang nggak tahu kakak tingkat. Iya, kakak tingkat ya. Kakak tingkat. Tapi nggak ada senioritas gitu. Yang nggak ada dong. Enggak ada. Baik-baik dong. Berarti benar-benar gitu kondisi sih. Situasinya ya. Oke deh, siap. Iya. Kira-kira pengen balik ke kampus nggak? Apa takut? Kangen banget. Aku sebenarnya pengen makan di kantinnya apa? Pengen makan di kantin. Ayam penyet. Iya, masak. Iya betul. Terus ayam cabai hijau ya. Ini ayam murah enak banget loh guys. Murah-murah. Ini makanan Atma tuh murah-murah guys. Kalian bisa cek nanti kalau misalnya udah selesai
Cuma 14.000 ya, Ril? Cuma iya. 14.000 bahkan temen aku dapat. tuh makan tuh 10.000 dapat. 10.000, iya bener sih, bener. Iya, Karena kantin ya, jadi kok. Iya. Jadi makanan enak kantin. Oke, kita promosi kantin Atma Jaya. Iya. Makanannya enak-enak, jangan ada yang lupa guys. gitu ya. Dan murah guys. Mantap. Nah, sekarang kita cek pertanyaan nih, Ril. Oke, boleh. Kita mau cek yang mana dulu ya. Coba ya, Ril, kita. Kamu nggak bisa pilih ya, bisa pilih cuma aku ya. Ini ada pertanyaan yang gampang banget. Ini gampang banget nih. Si Ariel kuliah di mana sih? Si Ariel kuliah di mana? Belum tahu kuliah di mana. Iya, itu gimana sih? Ini udah jelas. Live-nya coba lihat di atas ini ya. Itu lihat live-nya sama siapa. Udah jelas. Sebutkan, Ril, sebutkan. Atma Jaya. Atma Jaya, jangan sampai ketukar kota. Universitas Katolik Unikah Atma Jaya tuh. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, jangan sampai ketukar ya, Ril. Atma Jaya yang beda. Karena ini teman-teman mungkin beberapa belum tahu kalau Atma Jogja sama Jakarta tuh beda gitu. Nah, Ariel itu yang di Jakarta. Semanggi, Jakarta. Gitu. Semanggi, betul. Terus apa lagi nih, Ril? Ada pertanyaan. Kita cari pertanyaan gampang-gampang aja. Boleh, boleh. Nih, pertanyaannya nih. Ril, di Atma pernah ngalami pembulian nggak? Terutama saat ospek. Nggak banget dong. Nggak banget. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena ceritain dong pas ospek. Ospek itu tuh waktu itu kan emang juga nggak boleh, pas aku masuk itu emang udah nggak ada yang ospek. Kayak misalnya kita disuruh apa sih kayak gitu-gitu lah. Kayak biasa kan dulu kalau di sekolah kan kayak kita disuruh bawa apa, ikat berapa gitu. Enggak, ini bahkan tuh di kampus tuh coba bercuman kayak kita kayak bimbingan. Kita dikasih tahu Atma Jaya itu kayak gini. Terus sistem penilaian di Atma kayak gimana gitu kan. Dikenalin rektornya dia kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku ya, apalagi seniornya itu pas lagi ngebimbing kita tuh baik banget gitu. Apalagi waktu itu aku kejadiannya tuh, aku inget aku tuh harus ada kegiatan juga kan, JKT kan. Itu tuh mereka baik banget, mereka tuh pengertian banget. Aku bilang gitu, aku jelasin aku JKT gini-gini, dan aku bawa surat gitu. Akhirnya waktu itu kayak aku emang harus pulang lebih awal gitu kan. Jadinya tapi mereka ngerti gitu. Dan aku senengnya gitu karena aku tuh jadinya nggak diomongin gitu. Kadang orang kalau misalkan yang nggak suka ngomongin kan, dia mau pulang apaan sih gitu kan. Nah makanya jadi, tapi mereka tuh baik gitu. Mereka malah kakak-kakaknya tuh malah kayak nih ke ibu pembimbingnya gitu, nih Bu dia mau izin gini gitu. Baik sih menurut aku. Jadi nggak ada senioritas di sana. Bahkan ya sekarang aku pun kalau kuliah, aku tuh kenalan sama kakak tingkat gitu kan. Ada berapa banget mereka tuh bantuin aku gitu. Kan aku kan termasuk baru ya di Atma Jaya gitu kan. Waktu itu aku 2018 kayak harus ya? Iya, aku tuh harus apa gitu, ngurusin apa, dan aku nggak tahu, akhirnya dibantuin gitu. Jadi jangan takut guys sama kakak tingkat. Membantu ya berarti ya, yang pasti. Membantu. Benar-benar. Sebenarnya membantu bukan cuma karena Ariel dari JKT, karena memang Ariel mahasiswa Atma Jaya gitu. Kalau ngomongin JKT kan memang resmi ada suratnya tertulis gitu ya. Iya. Jadi nggak ada perlakuan spesial, wah nih apa, enggak. Semua normal. Jadi intinya nggak ada pembulian ya? Tidak ada. Bahkan ada foto bareng tuh waktu itu di story kamu tuh. Cek. Ini banyak banget yang nanya. Kangen basreng koperasi enggak? Ya ampun. Sumpah kangen banget, kangen banget. Seriously? Oke. Iya. Sumpah ini yang nanya temenmu kayaknya ya? Iya, nih temen aku nih nanya. Aduh, kangen banget. Kangen basreng koperasi. Oke, koperasi jangan lupa. Oke, boleh dicoba koperasi tuh basrengnya ya. Iya, basreng itu enak banget ya. 1.500 dapat 2. 1.500 dapat 2. Serius ya, murah banget ya. Serius. Itu nih Kak. Jadi hal-hal sepele itu bisa dikangenin. Oke, Ril. Kamu dari SMA mana? SMA Kristen Tapang. Kristen Tapang, ya berarti. Di mana tuh ada banyak tuh, yang lain cari aja di mana deh, biar penasaran gitu ya. Cari aja deh tuh. Pertanyaan sederhana nih, Ril. Kenapa kamu pilih akuntansi? Jadi tuh waktu itu emang aku kan awalnya milih IPS juga kan dari SMA kan. Terus aku sebenarnya bingung mau kuliah apa awalnya. Terus aku ngelihat background dari mami papi aku tuh accounting juga kan. Dan mereka bilang ya udah kamu ambil aja accounting gitu. Karena aku tuh bener-bener bingung. Sebenarnya memang aku tuh anaknya mungkin bisa ngomong gitu ya, senang bersosialisasi, tapi tuh kayak masih bingung gitu, apa ini gue gitu. Jadi yaudahlah ambil aja akuntansi gitu. Aku sebenarnya orangnya emang nggak bisa ngitung gitu. Emang susah buat teledor gitu. Tapi aku pikir kalau memang misalkan aku mau coba itu pasti bisa gitu, nggak ada yang nggak bisa gitu kan.
Akhirnya udah aku coba lah. Ayo udah aku mau ambil akuntansi gitu. Itu sejarahnya aku ngambil akuntansi tuh kayak gitu. Jadi karena memang basic orang tua, terus walaupun kamu, tapi nggak ada ketakutan nih ya kayak, aduh gue nggak bisa ngitung nih, bisa lah ya dipelajarin di sini. Bisa. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, udah pilih akuntansi, pilih Atmajaya. Kenapa pilih Atmajaya? Atau sambil cerita deh kenapa Atmajaya? Terus dulu awal-awal waktu daftarnya kayak apa tuh? Jadi waktu itu aku emang daftar khusus satu di Atmajaya gitu. Dan berarti aku cuma Atmajaya nih? Iya, cuma Atmajaya. Aku tuh nggak daftar yang lain. Terus aku sebenarnya masuk daftar Atma itu aku sebelum masuk JKT gitu kan. Jadi berarti emang masuk Atma dulu nih? Iya, udah daftar daftarnya di Atma dulu. Udah gitu, pas lagi aku ospek Atma itu awal-awal aku masuk JKT. Jadi sebenarnya ini kita barengan gitu, aku kuliah, aku JKT gitu. Nah, terus aku tahu waktu itu aku inget banget nih sebelum aku kuliah itu aku lewatin Atmajaya gitu. Terus mami aku bilang, nih Ci, kampus ini bagus, ini Atmajaya, dia bilang gitu. Dari mami dulu itu kampus udah terkenal bagus. Terus aku bilang, ya udah nanti aku kuliah di situ ya Mi. Aku cuma ngomong sebenarnya, aku cuma ngomong. Belum tahu Atmajaya ya? Belum tahu sama sekali. Terus akhirnya tahu Atmajaya karena teman aku juga ada yang mau kuliah di Atmajaya, dia kasih tahu gitu kan. Waktu itu pernah ngobrol mau kuliah di mana lu Atmajaya? Gue juga mau. Akhirnya kabarin aku, nih ada tes lewat jalur rapot gitu. Sebenarnya tuh aku yang nggak mau yang pakai tes gitu loh. Jadi cuma serahin rapot doang gitu. Jadi yang gampang ya. Aku pikir iya yang gampang. Jadi aku bahkan tuh kalau aku sekolah pun aku nggak lewat tes gitu. Jadi aku pikir udahlah pakai rapot aja dulu gitu. Cuman kan tahu nih Atmajaya susah ya. Ya kita berdoa semoga masuk lah gitu. Tapi aku lihat rapot aku kan itu standarnya 70 nilainya kan. Nah aku semua di atas 70 gitu. Nah ya udah akhirnya aku apply rapot. Terus nunggu tuh. Akhirnya dikabarin. Akhirnya aku masuk di Atmajaya gitu. Kepilih berarti gitu. Awalnya dari mama mami dari orang tua. Gue so akrab banget manggil mami. Dari orang tua ya. Iya dari orang tua. Mami bilang ini nanti kampusnya bagus nih akuntansi. Sebenarnya lagi lewat ya. Terus bilang oke aku di sini. Lagi lewat beneran kejadian. Jadi waktu itu berarti daftarnya awal-awal ya? Awal banget. Awal kelas 12 ya? Iya, Oktober kalau nggak salah. Jadi masih kelas 12 aku juga. Masih baru naik ya terus daftar. Iya benar-benar. Itu buat yang mungkin dari 100 sekian yang udah keluar masuk. Udah kayaknya udah lebih dari 100 yang keluar masuk. Itu kalau yang ada kelas 12 tuh Atma punya pendaftaran pakai rapot buat yang kelas 11 sekarang tahun. Sebenarnya kalau udah naik kelas 12 bisa langsung daftar. Jadi nggak perlu nunggu waktu-waktu mepet mau lulus ya. Iya, jadi betul. pas udah kelas 12 sekolah tuh udah dapet kampus. Jadi kayak ya udahlah santai masa depan gue udah ada nih, udah tahu nih mau kuliah di mana gitu. Kalau mepet kan ngeri ya nanti aduh gimana nih. Iya. Ntar kuotanya juga bisa kan bener. ada gitu kan. Makanya aku juga nggak mau yang terlalu mepet deh, sip. Jadi pilih Atmajaya awalnya dari orang tua. Terus pernah ada ini nggak sih kayak di sekolah pameran gitu? Iya pernah ada juga. Pernah. Terus justru aku emang nanya juga kan ke beberapa kampus gitu. Ini gimana. Tapi emang aku juga karena emang dari awal yaudah mami aku bilang yaudah kalau kamu di Atma gitu. Makanya kita samperin gitu. Jadi gimana nih benar-benar diomongin gitu. Waktu itu aku ingat. Berarti itu 2017 ya? Masih 2017 kamu masih kelas 12 ya nggak sih? Iya. Terus kamu kuliah udah lama ya? Udah lama banget. Udah lama. Oke. Masuk Atma nyesel nggak? Enggak lah, nggak nyesel dong. Kalau orang bilang kuliah di mana di Atmajaya, orang tuh pasti wow gitu. Oke, berarti dari ada kebanggaan sendiri ya kayak kuliah di mana? Kuliah di Atma tuh kayak, gue nggak malu. Iya, benar banget. Apalagi kuliah di mana? Iya, apalagi jurusan apa? Akuntansi. Wow gitu. Orang tuh tahu akuntansi Atmajaya itu bagus. Dia jujur-jujur aja gitu kan. Kamu 2018 berarti semester berapa sih? 18, 19, 20, 18, 19. Semester 4 ya mau 5 ya? Iya, berarti belum magang belum semuanya ya? Belum. Wah, nanti kalau kamu udah magang dan lain-lain diajak live aja nih. Aduh nge-lag, siapa yang nge-lag? Ariel, kamu masih di situ nggak? Siapa nih punya aku hilang atau punya Ariel hilang? Nge-lag Ariel. Udah deh, tungguin Ariel dulu.
Ariel mana Ariel? Ini yang anak siapa ya? Ariel? Bentar sabar ditunggu. Sabar. Koneksinya agak kurang oke. Arielnya hilang loh. Sebentar ya, kita panggil lagi. Mana nih? Mana dia? Ariel. Padahal lagi ngobrol panjang-panjang. Mati di tengah jalan. Oke, teman-teman tunggu di sini, jangan keluar dulu, nanti juga Ariel balik lagi. Kalau udah lulus jadi konsultan atau auditor aja, ya bisa salah satunya. Nah nih Ariel, coba kita cek. Belum masuk. Waktunya tidur. Nanti ya. Kalau udah lulus bisa jadi konsultan atau auditor. Halo ya nih. Mana Ariel? Ariel, mana Ariel? Nih, kirim. Mana dia? Bentar ya teman-teman ya, maaf ya, ada sedikit gangguan ini kali. Gangguan internet. Panas banget sih. Mana Ariel? Menunggu jika Ariel terhubung. Ariel, hai. Sedikit bandek di. Mana Ariel? Lupa masukin IP masuk bikin lab. Mana nih? Pakai Indigo. Ariel aktif organisasi enggak? Nanti Ariel yang jawab. Mana ya Ariel ya? Coba kita tanya lagi deh. Ariel, halo. Coba sebentar. Kok Ariel berubah cowok? Sabar. Ariel namanya Bang, bukan Ariel. Aduh, panas banget ini. Tadi ada yang komentarin. Bentar ya teman-teman ya. Kita masih mau ngobrol sama Ariela Kalista Iswan. Eve tuh adiknya ya. Dia tadi banyak disebutin. Halo Kak. Aduh, maaf. Kamu dari mana kamu? Tadi ini ada yang telepon tiba-tiba. Maaf banget. Sorry. Oke deh, siap. Kita kembali. Tadi apa? Iya. Sampai saya mana ya, lupa aja. Ini udah 22 menit nih. Kuliah ini kan. Iya, kamu belum magang. Pameran belum magang. Nih, aku mau kasih satu kamu bocoran nih. Kalau nanti ya biasanya teman-teman akuntansi itu ada program magang yang pertama. Iya. Kamu mungkin kan wajib ya, tahu ya ikut magang. Wajib. Terus yang kedua biasanya tuh lulusan akuntansi banyak yang langsung tersalurkan di Big Four. Tahu nggak Big Four? Oh, tahu. Kantor akuntan. EY, Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers. Nah, itu nanti kan kamu masih semester 4 ya, harusnya mendorong nih. Itu nanti kalau kamu talk share itu bisa langsung lanjutin di sana. Beasiswa juga pasti banyak. Cuma kamu belum masih semester 4 ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin pas kamu udah semester berapa, kita live lagi, ceritain apa yang kamu dapat semuanya gitu. Gitu ya. Tapi pokoknya teman-teman kalau akuntansi gimana, belajarnya enak ya sebenarnya, nggak pusing ya. Iya, sebenarnya kalau dipikir pusing mah semua mata kuliah sebenarnya pusing, semua fakultas juga pasti pusing. Karena pasti banyak tugas, banyak apa gitu kan. Cuman ya enjoy atau enggak jalaninnya gitu. Betul. Kalau kita enjoy kan tetap masih ini kan. Karena enjoy dan belajar ya kan. Iya, betul. Dipelajarin. Nah, ngomongin akuntansi lagi dikit. Paling suka pelajaran apa sih? Paling suka kamu? Aku suka pelajaran pengantar akuntansi 2. Pengantar akuntansi 2, oke. Iya. Kenapa suka itu? Karena gimana ya, waktu itu kan aku dari semester waktu pas pengantar akuntansi 1 tuh aku sempet gak lulus gitu. Oh gitu? Nah, iya, sempet gak lulus. Terus sedih aku sempet parno nih. Sedih banget. Itu kan baru masuk nih. Itu udah PA 1 gitu kan. Terus aku gak lulus. Aku sampai pikir, aduh apa gue salah nih kuliah ini nih gitu kan. Sempet mikir akhirnya gitu ya? Iya, akhirnya aku ambil lagi ambil PA 2. Terus aku juga takut kan. Karena kalau udah lulus itu pasti telat banget deh ininya lulusnya kan. Akhirnya masuk PA 2. Ternyata dosennya enak ngajarnya. Dosennya enak ngajarnya, terus dijelasin detail gitu.
Ditambah aku juga ngeles gitu waktu itu. Sempat ngeles sama kakak tingkat itu tuh. Berarti kakak tingkatmu baik-baik juga ya? Mau bantu iya, makanya. itu ya? Baik banget. Terus akhirnya aku dapat nilai bagus dan aku ngerti gitu. Jadi pas lagi ngerjain pun kalau udah bener-bener dibekalin ngerti tuh ngerjainnya tuh gampang gitu. Oke. Berarti dari balik lagi ke cerita martabak kamu ya? Sempet gagal, bikin lagi, oke. Terus tadi apa yang kedua? Sempet inilah ya, gagal. Apa tadi yang kedua? Pokoknya tuh sekarang pengantar akuntansi yang awalnya memang nggak bisa dipelajarin malah jadi bisa. Sebenarnya tuh poinnya kalau memang kita ngikutin dan enjoy itu bisa ya. Iya, benar. Asal dengerin lah kalau di kelas. Asal bener. Jadi emang dari awal nggak ada ketakutan, cuma takut nggak bisa ngitung, dan ternyata akuntansi nggak cuma ngitung gitu ya. Iya, benar. Cuma ngitung ya. Oke deh. Kita kan juga belajar mata kuliah umum kan. Gitu. Jadi kayak belajar banyak gitu. Oke. Terus sekarang kita mau cek pertanyaan-pertanyaan lagi yang nongol. Banyak banget pertanyaannya, bener deh. Masa sih? Ini ada yang nanya alasan kuliah di Atmajaya, tadi udah dijawab. Aduh, ada ini lagi. Gampang. Sama kamu Dogi ya sama ya, ini juga ngobrol. Kenapa nih? Aduh, biarkan itu jadi backsound, nggak apa ya, ada backsound. Iya, apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan, alasan kuliah di Atmajaya udah dijawab. Iya. Kenapa kok milih akuntansi? Udah, emang SMA dulu IPS, bener. Ciri masuk Atma lewat jalur apa? Tadi udah dibilang pakai jalur rapot. Iya, pakai jalur rapot. Real, ada yang nanya nih. Apa? Unik Atmajaya emang bisa buat orang Islam? Oh, bisa banget. Unik Atmajaya itu mungkin tulisannya Universitas Katolik gitu kan. Aku pun juga sebenarnya bukan Katolik, aku Kristen Protestan gitu. Tapi kita di sini tuh nggak ada namanya mengkristenisasi atau membuat kayak istilahnya lu harus jadi Katolik gitu, enggak. Tapi kan kita di sini belajarnya general gitu kan. Betul. Iya, jadi bahkan kita kalau misalkan belajar pendidikannya aja kita bisa dibagi dua kan. Ada pendidikan agama sama pendidikan agama Katolik. Gitu. Agama jadi Katolik. Yang Katolik ya ikut Katolik gitu. Santai aja Kak, santai. Nggak apa ya? Aduh, ada backsound nih. Santai aja. Cuma biasa namanya juga lagi main. Nah, oke. Iya. Punya teman yang non Katolik, tadi kan pertanyaan non Katolik, bener ya? Bener sih, karena yang mana ini kan kampus ya, jadi kayak mungkin namanya Universitas Katolik, tapi bukan semua betul. Bahkan pasti kamu punya teman yang bahkan kamu sendiri aja non Katolik gitu kan? Iya, benar. Jadi gitu. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya bukan cuma namanya Katolik, bukan berarti yang masuk sini harus Katolik gitu. Betul. bagus. Kita semua multikulturalisme gitu. Dan aku juga belajar gitu kan. Waktu itu soalnya kan aku kalau di sekolah tuh, aku dulu di sekolah bener-bener kebanyakan mayoritas Kristen gitu kan. Dan satu agama gitu. Jadi pas lagi masuk kuliah tuh baru ngeliat, oh begini loh ternyata banyak perbedaan. Tapi ya kita semua tuh bener-bener saling menghargai gitu. Kita semua juga sama-sama ya udah gitu. Kita nggak yang namanya jatuhin orang gitu, jatuhin suku lain gitu kan. Banyak, kita ketemu banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Wow. Jadi teman-temannya aja nggak ngomongin agama doang, ngomongin suku aja tuh dari berbagai ini ya, banyak banget. Betul. Ini ada lagi pertanyaan real sebelum kita masuk ke pertanyaan yang aku bikin. Ini kok ada yang nanya biaya FH sampai lulus berapa ya? Kalau teman-teman mau lihat biaya kuliah, kemudian yang lain itu bisa di website Atma, www.atmajaya.ac.id gitu. Iya. Ini pada banyak nih, Ara kenapa pilih akuntansi? Kenapa akuntansi itu gimana? Tadi udah jawab. Kalau Muslim gimana? Kasih tahu. Iya. Makanya ikutin dari awal dong. Harusnya dari awal jam 7 udah dibilang jam 7. Bener. Di Atmajaya ada desain interior enggak? Enggak ada deh. Tapi nggak apa-apa. Oke, Ril. Ini ada pertanyaan. Kamu cerita deh. Yang paling seru di kampus Atma apa? Kamu biasanya ngapain aja tuh kalau kuliah? Aku kuliah. Aku ikut panitia. Kepanitiaan. Tapi aku tuh nggak ambil UKM ya. Karena kan UKM itu kan kadang harus ada apanya gitu. Nggak bisa nginep atau apa gitu. Aku nggak bisa yang terlalu sampai kayak gitu. Karena kan aku juga ada kegiatan JKT. Jadi aku ambil panitia lepas namanya. Gitu. Itu ngapain jadi aja misalkan, jadi misalkan nih, contoh ada seminar gitu kan, aku misalkan di panitia apa gitu, aku ambil di panitianya gitu.
Nah, jadi tapi iya, tetap dapat ilmunya dong. Dapat. Jadi menurut aku itu serunya gitu, karena kita juga gak cuman ketemu sama teman main kita doang gitu. Kita ketemu sama dari, misalkan bisa aja dari fakultas lain gitu. Kita ketemu juga dari teman-teman yang lain. Jadinya apa? Jadinya juga, oh kita ketemu teman lagi, kenalan lagi kayak gitu. Berarti memang sebenarnya kegiatan kuliah pun selain kampus, selain perkuliahan juga banyak nih ya yang membantu kamu. Iya. Kegiatan apa menambah soft skill ya kan sih. Iya betul. Oke, Ril, kemana ada titipan pertanyaan nih? Serius ada yang nitip pertanyaan. Mas titip dong pertanyaan katanya gini. Bagaimana? Coba tolong ceritain salah satu kamu membagi waktu antara JKT48, kuliah, ya itu dua dulu deh, JKT48 dan kuliah itu. Kira-kira gimana? Gimana ya waktu itu? Ada pernah kejadian apa gitu nggak sih? Ada sih, paling tapi sebenarnya gini ya, aku juga sukanya kalau JKT48 tuh karena mereka tuh selalu ngambil jam di luar jam sekolah dan jam kuliah gitu kebanyakan. Dan mereka biasanya juga menyesuaikan sama jam kayak misalnya kita udah libur kuliah gitu. Nah, mereka tuh baru adain kayak sirkus, namanya sirkus itu kayak kita pergi keluar kota kayak gitu. Jadi aku tuh nggak keganggu sih kalau kayak gitu. Iya. Terus kalau misalkan biasanya aku perform gitu kan, itu biasanya aku pulang kampus, langsung aku pergi perform. Kebetulan FX Sudirman deket sama Atmajaya, jadi aku seneng banget karena di FX ada apa ya? Di FX ada teaternya, jadi tuh kita selalu perform Kak, gitu. Oh, aku belum ini nih, belum daftar jadi fansnya kamu ya. Waduh, boleh aku nanti masih jadi nonton lah. Fansnya Ariel JKT48, JKT48, khusus Arielnya aja. Iya. Oke, nanti aku nonton deh kapan-kapan. Iya, tapi kayak berarti gitu. Jadi pembagian waktunya masih sampai saat ini bisa lah ya diatur ya. Iya. Paling kalau ngelatih kamu buat ngatur waktu juga ya bisa ya. Iya, benar sih. Kalau belajar sih ya udah pasti kalau belajar ya kalau apalagi kalau UAS sama UTS gitu ya. Ya emang harus berkorban waktu sih. Biasanya kan kalau pulang perform biasa malam gitu. Aku akan lebih milih buat tidur dulu. Aku terus bangun subuh, terus aku belajar gitu. Oh, gitu. Karena sebenarnya pagi-pagi nggak masalah buat belajar karena bisa bikin fresh ya baru bangun ya. Iya benar-benar. Justru aku kalau pulang nggak habis kegiatan, habis aku belajar aku nggak bisa karena aku udah terlalu capek gitu. Bener, kayaknya istirahat dulu lah daripada malah nggak nyambung gitu kan bawa waktu. Iya benar. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari kakak senior yang lucu nih, namanya Kak Aswin. Sering ikut jualan pisang madu Bunani nggak sih? Aduh, enggak, aku seringnya beli tau. Malah harus seringnya beli ya, nih Kak Aswin yang nanya. Oke, jadi itu, gimana? Iya, karena pisang madu itu kan biasanya pada panitia-panitia tuh pada open PO gitu kan, buat cari dana gitu. Jadi aku biasanya suka beli gitu. Terus kadang teman-teman aku bilang, beli dong gitu. Kayak bener-bener, ayolah belilah gitu. Ya udahlah, nggak enak beli gitu. Akhirnya bantu temen gitu ya. Iyalah. Iya. Pernah sih sekali jualan, tapi cuma sekali waktu itu karena panitia juga. Oh, itu ngelatih kamu berjualan gitu ya, melatih kamu. Nih, ini ada pertanyaan satu lagi. Menurut kalian yang penting dari kuliah apa? Kalau dia jawab pertanyaan kalian, berarti gue juga harus jawab dong ya harusnya ya. Tapi dari Ariel dulu deh. Kalau menurut Ariel apa sih yang penting dari kuliah, Ariel? Coba. Yang penting dari kuliah itu gimana? Ilmunya sih. Tapi gimana ya, kita tuh belajar kalau kuliah itu ya menurut aku kita belajar gimana caranya nanti kita persiapin diri buat kita kerja gitu kan. Dan tapi mungkin orang bilang juga kuliah ini nggak terlalu, ilmu-ilmu di kuliah tuh nggak terlalu kepake pas kerja gitu kan. Tapi menurut aku orang yang kuliah dengan orang yang mungkin apa ya, kalau orang kuliah tuh lebih istilahnya wawasannya lebih terbuka gitu lah. Lebih banyak ya dapatnya. Iya, lebih banyak dapatnya. Terus orang tuh bisa bedain deh, oh ini orang berpendidikan gitu. Ngerti gak sih Kak? Kayak gitu. Jadi iya, jadi kayak kita juga nggak cuma belajar ilmunya, tapi kita juga belajar sosialisasinya, kita belajar kepanitiaannya juga kan. Kita belajar cara berorganisasi. Terus misalkan dari kuliah juga kan misalnya ada mata kuliah bahasa Indonesia, mata kuliah multikultural, kita tuh belajar semua gitu. Jadi nggak cuma belajar akuntansi gitu, tapi ya apa ya, istilahnya semuanya juga kepake gitu, jadinya belajar terus gitu lah.
Ya Jadi gitu. memang ilmu yang ya paling kayak ilmu yang didapat lebih ya pasti lebih banyak gitu ya. Kayak Iya mungkin benar. Bedanya apa akuntansi SMA sama akuntansi kuliah juga pasti bedanya kelihatan ya Pasti. Ril ya. Kamu Iya kan pasti belajar kelihatan akuntansi juga bedanya. ya. Terus tadi juga mempersiapkan untuk dunia kerja karena kalau kita lihat bukannya berarti yang lulusan nggak kuliah itu jelek, enggak. Cuma pasti kalau Iya dilihat oh bukan. ini Pak ini punya sesuatu yang lebih gitu loh ya kasih. Iya. Kayak misalkan kalau kita jalan kaki 5 kilometer sama orang yang jalan cuma 2 kilometer pasti sehatannya 5 kilometer gitu ya. Benar banget ya. Maksud aku Gitu, seperti itu ya. itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Ril. Kita Yeah. buka pertanyaan lagi kita tanya. Kita Oke. jawab. Jawab. Bentar deh, ini dari tadi tuh di kolom komentar banyak yang nyebut if, FV. Itu ada adikmu. aku. Oh, adekmu. Ini juga anak JKT48. Siapa? If. Apa sih manggilnya? Iya. FV. Iya, if. Panggilnya. If. Wah, Iya, ini ada pertanyaan panjang banget nih sampai aku bacanya harus apa tuh? rencana double degree nggak nih? Soalnya ngeliat dari kamu personalis kamu tuh jago berkomunikasi. Ariel, ada rencana double degree nggak nih? Soalnya dari kualitas kamu, personal kamu tuh jago berkomunikasi. Double degree itu maksudnya kuliah lagi gitu ya? S2 lebih ke apa ya? Nanti ambil program. Kalau di akuntansi kan ada program ini, program Kampus Merdeka tuh. Yang nanti di semester 5 atau sebenarnya semester 3 sih biasanya. Itu bisa ngambil kuliah di luar, bisa ngambil kerjaan ngambil di kantor gitu. Tapi nanti pas kamu kuliah di luar itu SKS yang diambil di Atma tuh udah diambil gitu loh. Jadi nggak balik ke Atma ngulang lagi gitu. Iya. Atau kira-kira ada, misalkan kan Atma kan banyak pertukaran pelajar nih, ya kan? Nah, kamu ada niat nggak sih buat kayak gitu? Aku tuh sebenarnya emang nggak boleh kuliah di luar negeri gitu. Oh, jadi tapi kayaknya sih sebenarnya aku tuh agak kepikiran juga pengen ambil nanti pengen coba S2, tapi nggak tahu juga. Tapi yang penting udah ngerencanain nih sekarang nih, aku tuh rencananya saya tuh beringinnya ambil S2 gitu. Oke, bagus. Kalau bisa ya pengen gitu. Cuman kan kita lihat tuh satu aja belum kelar nih, mohon maaf nih ya. Masih berjuang ya. Oke, nggak apa-apa. Bener, harus sudah punya plan. Jadi pas sudah nyampe semester berapa, wah gue harus S2 nih, harus bisa harus S2-nya akuntansi ya bagusnya ya, misalkan sini di Atma Jaya ada tuh magister akuntansi. Nah, ini ada Bu Elizabeth Rumini. Halo Bu Bet tuh mantan wakil rektor 4 nanya, Real halo Bu, kalau lulus mau profesi apa kamu? Jangan jawab penyanyi ya, kamu udah jadi penyanyi soalnya. Astaga. Misalnya kamu yang berhubungan dengan akuntansi apa? Aku pengen jadi konsultan pajak. Konsultan pajak, berarti akuntansi kamu nanti akuntansi kan belajar semua ya? Iya. Sebenarnya pengen itu. Coba ceritain dulu kenapa pengennya konsultan pajak? Karena gini ya, waktu itu aku pernah dikasih sama dosen siapa tuh, kalau misalkan akuntansi itu sebenarnya bisa digantikan sama komputer nantinya gitu kan. Tapi pekerjaan yang nggak bakal digantiin itu seorang konsultan gitu. Karena orang pasti butuh konsultasi kan sama orang gitu, bukan sama komputer gitu. Jadi aku pikir, oh iya, kayaknya mungkin bisa gitu konsultasi konsultan pajak gitu. Apalagi aku kan orangnya mungkin gampang ngomong gitu ya. Kayak aku tuh ya sebenarnya kayak gitu sih, lebih suka ngobrol. Jadi ngurusin, oke. Jadi kan mungkin bisa juga bakatnya tersalurkan. Benar-benar. Benar tuh, tadi baru dimention sama kamu ya. Orang bilang kayak akuntansi tuh nanti akan digantikan dengan mesin. Tapi kita juga harus lebih pintar dari mesin pasti. Ya iya benar. Kita mau karena peran mesin bisa muncul, tapi peran manusia tuh nggak bisa digantikan. Iya benar. Orang tetap butuh konsultan pajak. Bener butuh manusia lah ya, nggak mungkin tiba-tiba mesin butuh. Emang Robocop cuma ada di film. Makanya. Bentar. Jadi kalau ngomongin akuntansi kan ngomongin apa misalkan? Segala semua kantor pasti punya akuntansi. Benar. Pasti itu yang nggak mungkin. Semua pasti, bahkan kalau perusahaan cara penghitungan laporan keuangan dan lain bobrok ya pasti nggak untung ya kan? Iya, karena akuntansi pasti ada di mana-mana. Oke. Jadi konsultan pajak, Bu. Ariel mau jadi konsultan pajak. Iya, Ibu. Mohon bantuannya ya, Ibu. Bu Bet tapi di farmasi. Kamu nanti mungkin boleh ketemu. Tapi Bu Bet tuh pinter banget. Serius. Astaga, pengalamannya. Saya maaf apa tuh, Bu. Semester 4.
kita sekarang cari pertanyaan yang di luar Atma deh, satu deh. Kita kabulkan permintaannya dia. Ini pertanyaan, terlepas dari topik. Apa olahraga kesukaan kamu? Aku suka basket dan berenang sebenarnya. Suka basket dan berenang. Berarti dulu aku kamu waktu pas di waktu pas sekolah aku anak basket. Bagus. Keren. Padahal bisa main polo air tuh. Berenang sambil lempar bola kan, iya sih, polo air? Iya. Enggak ya, tapi benar. kamu suka basket sama basket sama berenang. Kalau berenang memang aku dari kecil aku sampai les berenang waktu itu. Karena tuh sebenarnya aku tulang aku tuh sempet, kata mama aku tuh sempet miring gitu. Jadi makanya disuruh berenang gitu. Biar lurus. Iya, betul. Kan masih masa pertumbuhan gitu kan. Masa pertumbuhan ya? Enggak, makanya suka juga sih. Karena kalau biasa berenang kan apalagi kalau lagi stres gitu. Kalau berenang tuh rasanya enak gitu. Oke. Kayak tersalurkan, iya gitu sih. Sekarang paling lebih ke berenang lah. Kalau sekarang udah nggak main basket lagi, Kakak. Kenapa nggak main basket lagi? Enggak, udah belajar. Mau jadi cewek aja lah. Emang cowok bukan maksudnya kalau basket pemain basket cewek gitu kan biasa agak tomboy gitu. Tapi aku lihat kamu tuh sangat ini ya, sangat penuh perjuangan ya. Maksudnya kamu tadi bilang kuliah, kamu sempat ya kamu mengakui yes, emang gue pernah nih nggak lulus, ya nggak masalah. Gue juga pernah nggak lulus. Bener. Belajar lagi sampai ngeles. Kamu renang sampai ngeles. Jadi kamu tuh benar-benar menurutku tipe orang yang kayak nggak mau tanggung-tanggung nih gitu ya, nggak mau setengah-setengah lah gitu ya. Iya sih, karena aku juga mikirnya karena kan kuliah itu kan juga dibayarin gitu sama orang tua, jadi aku harus kasih mereka yang terbaik lah gitu. Mereka pasti kan udah capek-capek keluarin duit gitu kan, dan biaya kuliah itu tidak murah ya guys. Bener, kita tes dulu. Tos. Okay. Bener. Udah di orang tua kan investasi namanya, investasi pendidikan buat anaknya, nggak mau yang ragu, nggak mau yang setengah-setengah. Makanya mami orang tua mami santai. Mama bilang kamu mau akuntansi bagus di Atma Jaya, menurut mami bagus karena mami bilang udah tahu nih sebelumnya, oh Atma Jaya emang akuntansinya terkenal, bahkan kayak tadi aku bilang kerjasama sama 4 KAP, kamu punya kesempatan jadi konsultan pajak di sana. Makanya investasinya besar. Kamu harus berhasil, Ril. Harus S2 juga kalau oke. Tangan. Kita tepuk tangan. Mantap. Tepuk tangan online. Tepuk tangan online. Enggak, tetap. Oke. Terus kamu kan tadi udah cerita nih pengalaman tentang ikut panitia lepas gitu ya. Iya. Ada satu, kalau ngomongin itu kan panitia nih, tapi kalau di kampus gitu ada nggak sih kayak kegiatan? Kamu pernah nggak sih ikut kegiatan dari akuntansi nih, prodi akuntansi kayak ngadain kunjungan ke perusahaan mana, kamu lihat apa gitu, kunjungan perusahaan itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan di luar kuliah pakai buku misalkan? Ada waktu itu, jadi aku dapat tugas dari sekolah, dari kampus buat ngunjungin perusahaan, terus cari tahu flowchart, tahu kan Kak? Tahu nggak Kak? Jadi itu kayak ini pengantar sistem ini sistem informasi akuntansi gitu. Jadi gimana caranya buat gitu. Jadi aku kunjungan tuh ke perusahaan. Aduh, perusahaannya itu gede dan dia tuh bagus deh perusahaan dia ini. Dia tuh aku juga namanya? Jadi aku lupa namanya. Oke. Aku lupa. Jadi dia tuh bagus karena setelah aku lihat juga dia bilang dia tuh bahkan nggak punya utang perusahaannya. Jadi wow, keren banget sih itu. Jadi kan untuk menunjang gitu kan. Menunjang kuliah tadi itu nggak cuma di kelas nih ya belajarnya. Iya benar. Jadi kita juga tahu. Justru di lapangan tuh jadinya lebih kayak ternyata seperti ini gitu. Oh ternyata pelajaran ini tuh dipakai di sini gitu. Benar sih. Jadi aku juga cukup seneng gitu ya, karena Atma Jaya tuh ngadain kayak kunjungan kayak gini gitu, karena kan kayak kita jadinya belajar di lapangan gitu. Nah mungkin itu tadi ya bedanya kalau kuliah ya, jadi jejaring ke perusahaannya tuh pasti banyak. Oke, itu akuntansi. Berarti di akuntansi ini belajarnya banyak ya, dari teorinya ada, kemudian prakteknya ada gitu ya. Bahkan kamu baru semester 4 aja udah sampai berkunjung ke perusahaan, sampai cita-cita. Oke. Masih ada 3 semester lagi deh, saya doain 3 semester langsung selesai.
Ya, nanti ambil S2 lagi di Atma Jaya lagi gitu. Iya, terus jadi konsultan pajak. Mungkin nanti kamu jadi konsultan pajaknya JKT48. Waduh. Gantiin Mas siapa tuh namanya, lupa aku. Gitu. Oke. Berarti kegiatan di akuntansi selain kuliah banyak ya buat meningkatkan skill kamu gitu ya. Skill. Oke. Kita tanya lagi, kita jawab pertanyaan. Akreditasi dong, Atma Jaya akuntansi itu akreditasi sudah A. Ya, akuntansinya A, Atma Jayanya A. Akuntansi, di ekonomi ada 3 ya, akuntansi, manajemen, sama ekonomi pembangunan. Itu 3-tiganya udah A. Ada yang masuk yang akuntansi gitu. Oke. Pertanyaannya, Ari bisa nggak naik motor? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, Ril, ini pertanyaan cukup lucu, unik. Coba kamu jawab. Apa nih? If bakal diajak masuk Atma juga nggak, Ril? Dia bilang dia tuh mau masuknya desain interior. Oh, dia bilang desain interior. Di Atma tidak ada. Belum ada, nanti mungkin belum ada. Kelas berapa sih adekmu itu? Kelas 11. Oh, kelas berapa? Kelas semester 2. Mau naik mungkin kelas 12. Oh, mungkin nanti kamu bisa merubah mindset kayak akuntansi gitu ya. Jadi nanti masuk Atma aja. Berdua dong sama kita kalau konser bareng. Oke, kita cari pertanyaan lagi. Apa? Mana ya? Ini dia ada yang nanya nih, tapi aku yang jawab aja deh. Jurusan apa aja yang ada di Atma? Nih, ada 20 jurusan di Atma Jaya. Aril masuk 1, Aril masuk akuntansi. Nah, 19 lainnya aku sebutin ya, Aril ya. Apa ya? Iya, ada di ekonomi ada manajemen sama ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan tuh ngomongin finance dan banking tentang makroekonomi. Terus yang kedua, pasti kamu punya teman-teman dari situ kan ya? Iya, ada. Punya. Coba kita cek. Terus yang kedua ada Viabikom. Viabikom tuh administrasi bisnis. Itu ngomongin entrepreneur, ada ilmu komunikasi. Sama pariwisata. Punya teman nggak dari 3 ini? Ilkom ada. Oke. Terus ada lagi pendidikan dan bahasa. Itu ada bahasa Inggris, ada pendidikan agama Katolik, ada bimbingan konseling, sama PGSD gitu. Ada nggak, Ril? FPB, BK, PGSD nggak ada ya. Nggak ada. Terus karena mereka masuknya siang. Nah, kalau yang pendidikan agama Katolik memang itu harus Katolik. Iya. Karena kan mau jadi guru agama Katolik, ya kan? Terus yang keempat ada fakultas teknik. Teknik itu di BSD. Ada ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, sama sistem informasi. Nah, besok tuh hari Selasa ngebahas tuh ada live juga, Ril, tapi bukan sama aku. Ada lagi namanya Kak Sigit sama Kak Mas dosen sih, Mas Ferdi lah, manggilnya Mas lah. Ya, padahal seumuran aku sih. Dia udah jadi dosen. Aku ya, jadi teknik mesin, elektro, industri, sistem informasi. Ada fakultas hukum. Kamu punya teman nggak fakultas hukum? Dulu waktu pas pengenalan kampus ada. Fakultas hukum 5. Fakultas kedokteran. Ada nggak temennya di kedokteran? Ada kedokteran sama farmasi. Ada. Kedokteran itu kakak kelas aku yang dari sekolah lama juga ada yang kuliah di. Ya. Apa? Psikologi ada nggak? Psikologi. Itu kakak kelasmu tuh. Kampus juga. Si alumni siapa? Yang JKT juga. KBB juga. KBB JKT48. Tapi udah lulus ya, Baby ya? KBB juga. Oh, udah lulus. Udah lulus ya? KBB tuh di ini jadi psikologi tuh. Aku pernah lihat tuh. Psikologi. KBB tuh sampai jadi asdos tuh. Keren. Sampai jadi asdos. Kamu nggak mau jadi asdos juga? Belum. Aduh, Kakak. Belum. Nggak apa-apa. Aku habis belajar cobain. Aku lupain biasanya. Nanti belajar. Nggak masalah kan, kamu tadi bilang. Semua dari gagal berhasil. Nggak ada tertutup kayak aku gagal terus selesai. Enggak, harus berjuang. Right. Memang tadi psikologi, kedokteran, farmasi sama ini teknobiologi, itu ada bioteknologi sama teknologi pangan. Jadi total ada 20 tuh. Tadi buat yang nanya. Jadi cuma Aril masuknya yang di akuntansi. Nanti ada nanya lagi, kenapa masuk akuntansi? Alah. Ikut dari awal jam 7. Jam 48 kita ngomong gitu ya, tadi yang nanya ya. Coba lagi nih, Ril. Kita tinggal jawab-jawabin aja ya. Boleh. Kalau di mata kuliah akuntansi nanti ada. Nih.
Kamu semester 4 ya, kan biasa. Nah, kalau di mata kuliah akuntansi itu nanti ada penjelasan lagi nggak, Kak? Nanti itu kamu tuh akan belajar ini, Ril. Ada beberapa yang akan dipelajarin jenis akuntansinya. Gitu. Jadi kayak belum kali ya semester 4 ya. Biasanya semester 5 sih dia. Gitu. Nanti ada kalau dulu nanti jadi kayak tapi lebih dipelajarin semuanya sih banyak. Ada akuntansi keuangan, akuntansi pasar modal gitu. Jadi perpajakan juga ada, audit juga ada gitu. Aku udah dapet. Udah ya? Oh, itu mata kuliah perpajakan. Betul, nanti ada kok. Lengkap lah pokoknya. Iya, betul. Yang paling kamu ketika apa ya? Pernah nggak sih Ril, pas kuliah akuntansi ini tiba-tiba kayak dapet pelajaran kayak, oh ternyata kayak gitu ya? Ada nggak? Atau kayak ada satu sih yang membuat kaget apa tuh? Coba ceritain. Ini apa? Pengantar akuntansi. Gimana tuh? Ini aku cost accounting, akuntansi biaya. Akuntansi biaya gimana tuh? Salah. Manajemen keuangan. Oke. Iya. Jadi tuh gini, aku belajar kan. Gini. So aku mikir, ih apaan sih? Ini begini banget gitu kan. Awalnya ya. Terus kayak, terus akhirnya dapatlah tugas disuruh periksa laporan keuangan perusahaan, cari di pokoknya tentang saham-sahamnya gitu, cari di IDX tuh. Terus aku baca. Cari di IDX. Terus aku baca dan aku ngerti gitu kan. Kayak aku, wow ternyata selama ini yang gue belajar ini tuh gitu. Jadi kayak gue ngerti gitu bacanya gitu kan. Kan kalau dulu ya waktu pas sebelum ambil manajemen keuangan tuh baca IDX tuh apaan ini gue nggak ngerti nih gitu. Apaan kan? Garis apa sih grafik-grafik atau angka naik turun hijau. Iya kan kayak aduh pusing banget gitu. Tapi sekarang pas belajar manajemen keuangan tuh aku ngerti bacanya. Oh bacanya ternyata begini gini ini tuh artinya ini gitu. Nah, berarti itu salah satu. Secara nggak langsung ya. Berarti kuliah tuh ngajarin kamu paham dunia yang mau akuntansi, paham dunia saham juga berarti ya. Bener, gitu kan? bener. Karena tadi kalau tadi ada yang nanya, ada nggak penjurusannya itu sebenarnya ada 6. Ini aku baru nyontek dulu nih. Yang pertama sistem informasi akuntansi, ada audit, ada akuntansi manajemen, ada perpajakan juga, ada akuntansi keuangan pasar modal yang tadi aku bilang, sama akuntansi keuangan. Nah itu mungkin karena kamu mau jadi konsultan pajak nanti lebih ke perpajakan. Luas ya akuntansi itu luas ya. Iya luas. Tapi yang paling penting kayak jadi kamu masih dalam tahap masih semester 4 itu pasti harus kayak wah gue harus lebih belajar. Tapi kalau masukanku gini Ril, paling penting tuh nanti di semester kesana ya, karena aku kan juga ekonomi dulu. Di semester kesana, ekonomi pembangunan gitu ya. Kita saudara tos lagi Ril. Tos. Nah itu juga. Jadi kalau udah semester 7, semester 6 itu kan udah magang tuh udah berat. Itu harus udah tahu tuh mau topik skripsinya apa. Itu ya. Tapi kalau tadi tuh yang aku bilang peminatannya ada 6 itu nanti semuanya di blur. Jadi itu jenisnya yang bener-bener dipelajarin semua. Jadi akuntansi itu lengkap banget tuh, dapat semuanya. Apalagi yang tadi aku bilang kampus Merdeka. Punya kesempatan kuliah di luar negeri, bisa juga magang di perusahaan, balik ke Atmajaya nggak perlu ulang mata kuliahnya. Iya benar sih. Jadi udah diambil gitu. Mungkin kamu nanti boleh cobain, boleh banget. Jadi kalau mungkin yang masih bingung gitu, jadi kayak kita masih tetap belajar semua gitu. Jadi kan nanti kan lebih perbekalan lebih ada gitu ya. Bener. Jadi kayak kalau dulu kan kayak disatu-satuin tuh pisah. Iya. Ada peminatan. Aku dengar kalau sekarang tuh udah. Sekarang udah wah ini semuanya nyambung. Jadi satu. Jadi belajarnya lebih lengkap. Gitu ya. Mantap. Jadi kayak semua. Tapi kalau semester 1 kan masih ada pengantarnya ya, masih biar kaget ya. Makanya kaget normal. Ternyata pas dibaca bisa. Gitu, iya, ya bener kan? Banget sih itu. Bener banget. Oke. Kayak kamu kangen banget kuliah gak sih? Nanti kalau di kampus kita ketemu, siapa ya kita tos ini aja Pak. Gue akan kayak so akrab gitu. Aril. Siapa ya Pak? Siapa ya Om? Jangan panggil Bapak. Oh, panggilnya Pak. Enggak lah kan panggil Kakak. Iya, bagus. Oke. Ini ada pertanyaan menurut Oke, nih Kak Aril. Boleh berbagi ya? Kalau menurut kamu deh. Menurut kakak, mendingan lanjut kuliah jurusan akuntansi atau jurusan lain? Soalnya aku SMK akuntansi. Oke. Putri Adriani. Dari SMK akuntansi kan boleh tuh lanjut SMK. Kalau menurut Ariel gimana nih? Kan udah sedikit belajar. Kalau aku rasa sih bagusnya lanjut kuliah akuntansi kali ya. Iya. Kalau Ariel gimana? Lebih suka ini ya, menurut aku lebih mending kuliah gitu. Karena kalau SMK mungkin kita belajarnya prakteknya gitu. Memang kita kan bisa langsung kerja gitu. Tapi kalau di kuliah itu kita kan dibahas secara lebih dalam gitu.
Jadi mungkin ada juga pelajaran yang di SMK yang kita nggak dapat yang pokoknya saya yang di kuliah tuh ada, yang di SMK tuh nggak ada gitu. Ya kan? Jadi kalau pasti ada. Kalau dia udah dapat SMK, lanjut kuliah akuntansi, itu lebih lengkap juga termasuk dia kan. Jadi sarannya mungkin lanjut kuliah lebih bagus, lebih lengkap gitu ya. Lebih bagus, gitu ya, lebih lengkap jadinya. Oke, Serenanya bagusan PTN bang. Bagus tuh tergantung kita belajarnya ya, tapi nggak apa-apa iya deh kalau bagusan PTN. Kan semua balik lagi pilihan masing-masing ya. Lagian gitu ya. Apa beda manajemen sama akuntansi? Manajemen lebih ngomongin tentang pengelolaan perusahaan gitu, Ril. Kamu kan kalau akuntansi kan tadi Ariel bilang. Akuntansi buat laporan keuangan. Good, betul sekali. Akuntansi memang lebih fokus nanti di kayak tadi perpajakannya, auditnya. Pokoknya lapor-laporan tentang keuangannya. Teknik mesin ada di kampus 3 BSD. Ada yang nanya nih. Ada jurusan teknik mesin nggak, Om? Ada tadi. Ada. Om nggak tuh? Iya lo, panggilnya Om. Kamu jangan manggil Om ya. IP, LP. Itu Ip, jadi tuh adik aku If, dipanggilnya Ip. Oh alah ya Allah, itu IF. Iya, aduh ini pada nih. Pada gak tahu. Nanti kalau si Ip panggilnya Ip ya, Ip udah lulus kuliah masuk Atmajaya, kita ajak live lagi lah gitu ya. Boleh. Kakak kuliah di Atmajaya yang mana? Ril, jawab Ril, Atmajaya yang mana kamu Ril? Atmajaya Jakarta Semanggi tuh. Atmajaya Semanggi, jangan salah ya. Jogja sama Jakarta beda, itu beda yayasan loh, beda yayasan. Kalau mau nanya ceritanya kenapa beda yayasan, panjang. Oke. Jadi sebelum ini udah 54 menit, sumpah nggak berasa banget ya. Kayak berasa tadi baru nge-live, kita baru ngomong baju kita hitam sama, kita baru tos gitu ya. Maaf ya tadi video aku tiba-tiba mati. Mana sih kamu gimana? Aku langsung kayak kehilangan arah, mana Ril, kutek gak ada. Gitu. Nah, coba Ril kasih teman-teman ini deh, kasih teman-teman sedikit nih, masih ada 5 menit sih. Nggak mungkin kamu ngomong sampai 5 menit sendiri kan? Banget. Kasih satu pesan deh buat teman-teman kira-kira, atau kasih teman-teman pesan kira-kira kalau nanti misalkan mau gabung akuntansi di Atmajaya tuh, ada nggak sih pesan-pesan dari kamu? Coba. Yang penting kalau misalnya mau kuliah dimanapun sih ya, yang penting kita tuh harus rajin belajar gitu. Kita harus istilahnya bertanggung jawab lah, karena kan orang tua udah kasih kita uang gitu kan buat kita kuliah gitu. Ataupun kalau misalnya kita bayar sendiri ya kita juga harus, masa mau sih uangnya dibuang-buang gitu. Jadi kita harus belajar yang bener-bener gitu. Jadi walaupun misalkan kita nggak suka gitu ya, aku juga jujur awalnya tuh nggak suka sama akuntansi gitu. Tapi aku selalu tanamin sama diri aku sendiri, kalau aku mau aku pasti bisa gitu, apapun gitu. Kalaupun kita walaupun kita nggak ada apa ya, gimana sih, kita nggak mungkin nggak bisa gitu, asal kita punya kemauan gitu, apapun kita bisa pelajarin kok gitu. Ya memang mungkin nanti ada capeknya gitu kan, ada kuliah tugasnya banyak gitu ya. Yang penting ya kita pikir aja gitu ya, mungkin ya manusia pasti bisa mengeluhnya juga ada kan. Yang penting ya kita harus tetap mikir gitu, yang apa ini buat masa depan gua nantinya gitu. Betul, kayak betul. Gitu. Jadi dan ketika kamu kuliah di akuntansi tuh menemukan ya, karena memang dari awal tujuannya memang kamu ya aku basic dari mama papa. Gitu mama kan. papa tuh mama doang ya? So akrab banget. Mama papa. Mama papa backgroundnya. Terus mama kasih masukan ya karena mama yang berdasarkan pengalaman ya berarti ya. Iya benar. Ini kampusnya bagus, akuntansinya oke. Dan ingat Ril, kamu bisa masuk di Big Four karena Atmajaya kerja sama itu kantor akuntan publik terbesar. Nah kalau buat yang mau daftar, nanti ada tes ya Ril ya, tanggal berapa ingat ya? Iya ada tes, tanggal 27 Juni. 27 Juni. Benar, 27 Juni tesnya online. Dan biaya registrasinya gratis. Mantap. Oke, tos lagi kita udah hafal dan jadi ya buat yang mau daftar kuliah masih bingung karena udah kelas 12, bentar lagi udah selesai mau kuliah masa kuliah baru. Pendaftarannya juga online di website, terus tesnya online juga. Karena kan masih di rumah aja ya kan, nggak boleh. Iya benar. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh tuh di rumah aja, terus tesnya online. Udah gitu gratis biaya registrasinya, terus ada potongan biaya SPP tuh. Nanti ada potongan biaya SPP. Sumpah ada. Sumpah. Bener. Sumpah ada. Sumpah ada. Kan lagi kan lagi COVID tuh. Iya. Lagi COVID. Jadi ada potongan. Nah, makanya kamu
daftar beasiswanya juga kan, banyak tuh beasiswanya kan. Iya benar sih. Nah, ada tuh kantor beasiswa, nanti kamu daftar beasiswa bisa 50% juga. Terus 27 nih gitu. Yang